Pesona si Gadis Desa, episode 10, Sekarat. Glenn hampir jatuh terjerangkang ke belakang saat pintu kamar adik iparnya terbuka. Dia seperti tidak bisa bernafas ketika melihat sesosok makhluk berwajah hitam muncul dari dalam kamar tersebut. "Kak Glenn, kau kenapa?" tanya Luri bingung melihat kakak iparnya terlihat seperti orang yang sedang ketakutan. "Luri, apa itu kau?" Luri langsung menganggukkan kepala. Kebingungannya semakin bertambah ketika menyaksikan sang kakak ipar yang terus mengusap dada. Sedetik kemudian, barulah Luri tersadar kalau kakak iparnya kaget melihatnya yang muncul dengan memakai masker wajah berwarna hitam. Sebenarnya, saat di dalam kamar itu, dia dan Nania tengah sibuk merawat diri mengikuti arahan suster yang merawat orang tua mereka. Dan tadi dia lupa membersihkan wajahnya dulu sebelum membuka pintu kamar. Jadi wajar saja kalau kakak iparnya begitu kaget melihat penampilannya sekarang. "Sebenarnya apa sih yang sedang kau lakukan di dalam kamar? Kenapa kau mengecat wajahmu dengan warna seperti itu? Membuat orang kaget saja," tanya Glenn setelah merasa tenang. "Maaf kak, aku tidak tahu kalau kakak akan datang kemari. Kebetulan aku dan Nania sedang belajar merawat wajah dari suster, dan ini bukan cat kak, tapi masker wajah," jawab Luri menjelaskan. Glenn bereufria. Dia kemudian segera menjelaskan maksud kedatangannya ke kamar tersebut. "Begini Luri, aku ingin mengajakmu pergi keluar sebentar. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Penting katanya." "Siapa kak?" tanya Luri sambil mengernyitkan kening. "Sudah, ikut saja. Nanti kau akan tahu sendiri setelah melihatnya," jawab Glenn sambil menarik tangan sang adik ipar untuk mengikuti langkahnya. "Tapi nanti kalau Kak Lucy mencari kakak bagaimana? Nanti aku juga bisa dimarahi oleh ayah dan ibu kalau ketahuan keluar malam-malam. Selama ini ayah tidak pernah mengizinkan aku keluar rumah lewat dari jam 8 malam, Kak." Glenn sama sekali tak menggubris ucapan Luri. Dia terus saja menariknya keluar tanpa mempedulikan kalau saat ini Luri hanya mengenakan daster rumahan dan juga masih memakai masker wajah. Setelah Glenn dan Lucy selesai melakukan percintaan panas, tiba-tiba saja ada nomor asing yang menelpon. Khawatir kalau itu adalah telepon penting, Glenn pun segera mengangkatnya. Dia begitu kaget saat diberitahu kalau saat ini Vedo sedang sekarat dan ingin bertemu dengan Luri. Sudah pasti hal ini langsung membuat Glenn dan Lucy panik. Lucy kemudian meminta Glenn agar segera membawa adik mereka ke lokasi di mana Vedo berada. Dan seperti inilah sekarang, Glenn dengan sangat tergesa-gesa meminta Luri agar segera masuk ke dalam mobil. "Kita mau kemana, Kak?" tanya Luri saat mobil mulai bergerak meninggalkan pekarangan rumah. "Vedo sekarat, dan saat ini dia sedang menunggu kedatanganmu," jawab Glenn sambil terus fokus mengemudi. Mata Luri membulat lebar begitu diberitahu kalau pria yang selalu gencar mendekatinya tengah sekarat. Luri khawatir, itu sudah pasti. Selain karena dia yang menyimpan rasa, Vedo juga begitu baik pada orang tuanya. Tidak bisa terbayangkan akan seperti apa sedihnya hati ayah dan ibunya nanti jika mereka sampai tahu kalau Vedo sedang sekarat. Saat hampir sampai di lokasi yang ditujukan, Glenn mendapat satu pesan dari nomor orang yang tadi menelpon. Ingin rasanya dia menenggelamkan Vedo ke dalam tumpukan kotoran kerbau begitu diberitahu kalau dia bukan sedang sekarat karena terluka, melainkan sekarat karena akan berpisah dengan Luri. Sungguh, pria itu benar-benar menguji emosinya malam-malam begini. "Awas saja kau, Ved. Lihat bagaimana nanti aku akan membalasmu," geram Glenn dongkol. Tak berselang lama, mobil yang dinaiki Glenn dan Luri akhirnya sampai di depan sebuah taman di mana taman yang dipenuhi lampu berwarna-warni. Luri yang melihat hal itu pun merasa heran. Bukankah seharusnya orang yang sedang sekarat itu berada di rumah sakit ya?
Tapi kenapa dia malah dibawa ke sebuah taman? Ini sama sekali tidak mencerminkan keadaan yang gawat, melainkan suasana yang romantis layaknya orang yang sedang memadu kasih. Kak Glenn, apa kita tidak salah tempat? Tanya Luri memastikan. Tidak, bajingan itu memang ada di sini, jawab Glenn sembari melepas seatbelt. Astaga Luri, kenapa wajahmu masih hitam? Kau tidak mencuci wajah dulu tadi? Sambil melepas seatbelt di tubuhnya, Luri menjelaskan kenapa dia bisa datang dengan kondisi wajah seperti ini. Bagaimana mungkin aku sempat mencuci wajah kalau tanganku saja sudah langsung diseret keluar oleh kakak begitu pintu kamar terbuka. Aku bahkan tidak sempat untuk mengganti baju. Lihat kak, dasterku sudah sangat jelek. Apa kakak tidak malu mengajakku bertemu Kak Vedo dengan penampilan seperti ini? Glenn langsung menelan ludah begitu mendengar ucapan Luri. Namun sedetik kemudian, dia menyeringai. Bagus sekali kalau Luri berpenampilan mengerikan seperti ini. Anggap saja kalau hal ini adalah karma nyata untuk Vedo karena sudah berani mengerjainya. Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo kita keluar, ajak Glenn sambil menahan tawa. Benar, tidak apa-apa, aku hanya memakai pakaian seperti ini, Kak. Kalau nanti orang-orang pingsan melihat wajahku bagaimana? Tanya Luri. Justru itu yang aku mau, Luri. Sudahlah, ayo keluar. Tak jauh dari mobilnya Glenn, terlihat Vedo yang sedang menunggu dengan tidak sabar. Di tangannya ada sebuah paper bag kecil yang berisi hadiah untuk gadis pujaan hatinya. Jangan harap kau bisa tenang setelah membuatku panik setengah mati, Ved. Tunggu saja. Aku akan langsung membalas perbuatanmu saat ini juga. Batin Glenn geram. Saat Luri hendak keluar dari dalam mobil, dengan cepat Glenn menutupi kepalanya menggunakan jaket. Dia ingin Vedo benar-benar sekarat saat melihat wajah adik iparnya menghitam karena masker yang belum dibersihkan. Kenapa ditutup, Kak? Tidak apa-apa, nanti aku baru akan membukanya setelah kita sampai di dekat Vedo, oke? Dalam kebingungannya, Luri hanya bisa mengangguk. Jantungnya berdebar-debar membayangkan bagaimana keadaan Vedo saat ini. Mungkinkah Vedo sekarat karena menjadi korban kejahatan perampok? Atau dia sekarat karena digigit ular berbisa? Entahlah, yang jelas Luri sangat khawatir sekarang. Dia takut kalau Vedo sampai kenapa-napa. Sekarang aku akan meninggalkanmu di sini bersama Vedo. Tapi jangan buka dulu jaketnya ya, ucap Glenn sembari menatap jengkel ke arah Vedo yang kini sudah berdiri di hadapannya. Luri mengangguk. Tanpa ada yang tahu, sekarang telapak tangannya sudah dipenuhi keringat dingin. Pikirannya sibuk membayangkan seperti apa parahnya keadaan Vedo saat ini. Mungkinkah sedang terkapar bersimbah darah, atau malah babak belur karena dihajar seseorang. Urusan kita belum selesai, Ved. Beraninya kau membohongiku, bisik Glenn kemudian mengacungkan jari tengah ke wajah Vedo sebelum akhirnya pergi menuju mobil. Vedo acuh-acuh saja menanggapi ancaman Glenn. Dia tadi juga sangat kaget saat Kayu memberitahu penyebab Glenn bisa datang membawa Luri ke taman ini. Bayangkan, adiknya yang laknat itu dengan tega menyebut kalau Vedo tengah sekarat dan sangat ingin bertemu dengan Luri. Jikapun ini bukan terjadi pada Glenn, Vedo yakin sekali kalau orang tersebut pasti akan sangat marah begitu tahu kalau Vedo ternyata baik-baik saja. Kak Vedo, apa kau baik-baik saja? Luri yang merasa sangat penasaran memutuskan untuk bertanya sembari membuka jaket. Dia khawatir kalau Vedo sudah mati di tempat. Aku baik-baik Ucapan Vedo terhenti begitu Luri membuka jaket yang menutupi wajahnya. Dia mematung ketika melihat kemunculan sosok berwajah hitam yang kini tengah berdiri di hadapannya. Loh, Kak Vedo tidak jadi sekarat? Tanya Luri kaget melihat pria tersebut baik-baik saja. Jadi kok? Jawab Vedo setelah tersadar dari kekagetannya.
Aku sekarat setelah melihat penampilanmu, Luri. Kau membuat jantungku berhenti memompa darah. Mata Vedo kemudian menelisik penampilan gadis desanya yang datang dengan hanya mengenakan daster rumahan. Meski begitu, penampilan sederhana Luri sama sekali tidak mengurangi kadar kecantikannya. Yang ada Vedo malah semakin kagum karena Luri tidak malu untuk keluar dengan tampilan seperti ini. Glenn, jadi ini arti dari ancamanmu tadi. Kau tunggu saja, Glenn. Aku pasti akan membalasmu lagi. Tapi sebelumnya terima kasih karena sudah membawa gadis desaku kemari. Batin Vedo senang.